Alhamdulillah, ini mati tatimu sholihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa annahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladzi la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Alhamdulillah, ikhwatu fillah, pada kesempatan ini di malam ini maghrib yang dingin kita ketemu dalam majelis ilmu yang semoga kita memberikan taufik dan hidayahnya untuk istiqomah, yang bahwasanya kita akan masuk ke bulan-bulan yang mulia, musim-musim kebaikan, ya, musim-musim untuk taat, tentunya juga senantiasa beristiqomah, ya. Maka tentunya bahwa pelajaran kita hari ini akan sedikit menjelaskan bagaimana istiqomah itu mahal. Jangan sampai yang namanya istiqomah itu hilang, ya. Karena betapa mahalnya istiqomah, mencapainya saja itu dengan susah payah. Karenanya ikhwatullah, orang yang beriman dikatakan, yakni mereka mengakui Rabbuna Allah, Allah itu Rabb mereka. Kemudian senantiasa mastaqamu, ya, mereka beristiqomah, yakni istiqomah dan senantiasa menghidupkan sunnah-sunnah, senantiasa juga teguh dalam beramal, istiqomah beramal ma'ruf nahi munkar, baik dengan tangan, lisan maupun hati. Dan juga ketika berdakwah senantiasa menyeru, ya, mengajak. Dakwah itu kan mengajak, tidak memaksakan, tidak mengejek, ya, dakwah itu, ya, tapi mengajak, menyeru kemana? Ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hikmah dan mau'izah hasanah, ya. Dan ketika ada perbedaan pendapat, mereka dengan cara yang baik pula, ya, mereka memberikan dakwah yang terbaiknya, gitu, ya, itu orang yang beriman, ya. Nah, itu orang yang istiqomah, maka mereka adalah orang yang teladan bagi orang-orang soleh dalam setiap sisi kehidupannya. Mereka dikatakan yusari'una fil khairat, ya, mereka itu adalah orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan, ya. Hum la sabiqun, dan mereka itu orang-orang yang bersegera, ya, berlomba-lomba. Inilah teguhan untuk jalan istiqomah itu sangat berharga, ya. Karena apa? Yang namanya hati itu bisa terbolak-balik, ya. Makanya kan kita minta, ya, surif qalbi ala ta'atik, ya, supaya hati kita itu dicenderungkan pada ketaatan, ya. Karena hati kita kadang terbolak-balik, apalagi rintangan yang sekarang serba modern, ya, serba
milenialnya gitu ya, luar biasanya gitu. Nah, maka senantiasa harus kuat gitu ya, bukan hanya zaman sekarang itu kuat iman, kuat modal juga ya. Kuat modal, kuat ya di segala sesuatunya ya. Tapi ya tentunya modal keimanan, modal ilmu yang lebih utama ya gitu. Maka seorang yang alim, menuntut ilmu, ya orang yang soleh juga, tapi memang pada keadaannya senantiasa tidak aman ya. Maka senantiasa diuji mereka itu ya gitu, diuji sehingga kemudian terkadang berbalik gitu ya hatinya atau amalnya gitu. Maka hendaknya menjauhi segala hal yang bisa mengubah agamanya dan merusak amalnya gitu ya. Nah, maka disinilah kita senantiasa dengan modal keilmuan itu kita bisa ya beluakum ayyukum ahsanu amala ya, menghiasi yang terbaiknya gitu ya amalnya itu, dan senantiasa bahwa nantinya apa yang kita perbuat itu bakal jadi modal juga kita ya, sebagai tasjih gitu ya, pendorong kita ya, motivasi kita untuk lebih baik lagi amal kita gitu ya. Karenanya ikhwatifillah senantiasa menjanjikan pada orang yang beriman ya. Nah, paling sedikit saja nanti untuk hari ini ya. Sebenarnya saya ada jadwal nanti jam 7 lebih mau ini lagi ya. Ada janji gitu ya. Dan di balasan terhadap orang yang beriman ya. Di antaranya bahwasanya mereka mendapatkan ridho Allah ya, serta dilindungi oleh Allah dan disambut para malaikat di surga ya. Maka orang yang beriman itu dikatakan salamun alaikum ya, panik emak pembadar, atau diantaranya bima sobartum ya, panik emak pembadar. Para malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu sambil mengucapkan selamatan ya, sejahtera, selamatan bagi orang-orang yang bersabar di dunia. Maka langkah baiknya kata kesudahan itu ya, dalam surah Ar-Ra'd ayat 23 sampai 24. Dan bagaimana Allah mengingatkan ya, bahwa bagaimana yang namanya nikmat itu ya intinya adalah ketenangan ya. Kadang kita nikmat ya, nikmati hidup ya, tapi nikmatinya sesaat ya, karena yang namanya kadang nikmati dengan dunia yang fana, maka istilah dengan kenikmatan yang abadi saja gitu ya. Lebih baiknya di mana ketika nikmat menuntut ilmu ya, nikmat belajar Al-Quran, tilawah Al-Quran, belajar tasbih, kemudian juga nikmat berkumpul dengan orang-orang soleh ya, bisa berdiskusi dengan mereka, mengobrol, banyak sekali gitu ya manfaat dan faedah yang kita dapatkan. Nah, maka orang yang beriman itu mendapatkan ketentraman hati ya. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah, la bizikrillahi tatma'innul qulub. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Nyata hanya dengan mengingat Allah hati mereka menjadi tentram ya. Dalam surah Al-Ra'd ayat
8 ya. Dan diteguhkan keimanannya ya. Ya ini diterangkan dalam surah Ibrahim ya, Allahul ladina amanu bil qauli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman itu dengan ucapan yang teguh ya, kalimat tauhid ya, dalam kehidupan dunia dan akhirat ya. Dan seterusnya bagaimana bahwa orang yang beriman tidak akan rugi ya, tidak akan dianiaya ya, dalam kehidupan dunia ini dan juga di akhirat juga tidak akan dianiaya, tidak akan dirugikan ya. Bahwa orang-orang yang bertobat, beriman dan beramal soleh ya, mereka akan masuk surga ya, dan tidak dianiaya, dirugikan sedikit pun, karena Allah menanamkan rasa kasih sayang di antara mereka ya. Allah menanamkan dalam hati mereka kasih sayang ya. Setelah bagaimana dari surah Maryam ya. Nah ini tentunya ikhwatullah banyak sekali faedah yang bisa kita dapatkan dalam kandungan-kandungan Al-Quran yang kita pelajari ini ya. Semoga terus menambah keimanan kita dan juga menjadi pegangan kita untuk beramal ya, beramal soleh, khususnya juga di bulan Rajab gitu ya. Ini juga Sa'ban ke Ramadan, tentunya kuatkan dan perbanyak amal soleh itu ya. Apapun kebaikan itu ya, dan kebaikan itu telah Allah dan Rasulnya jelaskan ya, telah diajarkan ya. Nah, maka semoga kebaikan itu bisa kita amalkan sama-sama ya. Saja dahulu yang bisa disampaikan ya, maaf saya jam 7 ada janji juga ya. Insyaallah nanti di hari Senin saja ya, kita lanjutkan kembali di Senin sore. Aku lakum lihadza wa astaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.